Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Jadi mengatakan, janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur dikatakan Yeni telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai ketua umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi ketua umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari ketua umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur.
Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia.
Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut, mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan. Tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut
masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa,
melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Pati Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu
Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seranita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan. Tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023.
Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB.
Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan, janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023.
Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB.
Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kawi, Dusun Blau,
Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Suradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan. Tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto.
Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar
dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau JPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua JPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi
Cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini.
Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur.
Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Jadi mengatakan, janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB.
Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Ia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi.
Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bang Jomalang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bang Jomalang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang
diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKS agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai Sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur.
Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin.
Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu.
Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai ketua umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi ketua umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari ketua umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan
Janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Ia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya
Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kawi, Dusun Blau,
Desa Permanu, Paki, Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Blangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto.
Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar
dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi
Cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini.
Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kalau itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur.
Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan, janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB.
Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi.
Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kawi, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Suradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Jadi mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa
yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai Sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur.
Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bang Jo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bang Jo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin.
Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu.
Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai ketua umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi ketua umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari ketua umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan
Janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya
Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kawi, Dusun Blau,
Desa Permanu, Paki Saci, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Suradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto.
Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam.
Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bang Jomalang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bang Jomalang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum
PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini.
Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur.
Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan, janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB.
Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai Sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai Sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi.
Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Suradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan. Tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Jadi mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa
yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai Sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur.
Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau JPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin.
Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu.
Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai ketua umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi ketua umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari ketua umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan
Janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya
Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kawi, Dusun Blau,
Desa Permanu, Paki, Saci, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto.
Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar
dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi
Cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini.
Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur.
Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan, janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB.
Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai Sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Ia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi.
Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bang Jomalang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bang Jomalang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan. Tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang
diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur.
Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berduet dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan. Tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah.
Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan, janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023.
Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB.
Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kawi, Dusun Blau,
Desa Permanu, Paki, Saci, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Suradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan. Tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto.
Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu, dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam.
Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum
PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini.
Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur.
Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan, janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB.
Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai Sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai Sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi.
Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Suradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan. Tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang
diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai Sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur.
Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Ini menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin.
Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu.
Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai ketua umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi ketua umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari ketua umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan,
Janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai ketua umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi ketua umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari ketua umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya
Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bang Jomalang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kawi, Dusun Blau,
Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Blangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan. Tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto.
Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam.
Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bang Jomalang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bang Jomalang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut, mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum
PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Jadi mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini.
Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur.
Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan, janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB.
Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi.
Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kawi, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan. Tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa
yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai Sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur.
Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau JPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bang Jomalang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bang Jomalang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin.
Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berduet dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan. Tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu.
Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai ketua umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi ketua umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari ketua umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan
Janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu, dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya
Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kawi, Dusun Blau,
Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Blangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Suradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto.
Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar
dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau JPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua JPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bang Jomalang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bang Jomalang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi
Cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini.
Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu, dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur.
Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan, janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB.
Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu, dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Ia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi.
Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kawi, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut, mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan. Tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa
yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai Sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur.
Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau JPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin.
Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu.
Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai ketua umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi ketua umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari ketua umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan,
Janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya
Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kawi, Dusun Blau,
Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Ini menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto.
Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar
dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi
Cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini.
Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur.
Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan, janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB.
Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai ketua umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi ketua umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari ketua umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi.
Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kawi, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa
yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai Sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur.
Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bang Jo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bang Jo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Jadi mengatakan, janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur dikatakan Yeni telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur.
Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Jadi mengatakan, janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang.
Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur dikatakan Yeni telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur
mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh ketua umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kawi, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut, mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan. Tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa
yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai Sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur.
Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bangjo Malang Raya juga melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan di kaki Gunung Kali, Dusun Blau, Desa Permanu, Paki Saji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 31 Agustus lalu. Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani. Pada kesempatan tersebut mereka mengatakan dukungan pada Ganjar dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024. Kemudian ketua komunitas tersebut yaitu Suparmi menjelaskan pihaknya bersama ratusan warga dari berbagai latar belakang untuk mendukung Ganjar dan Yeni pada pelaksanaan Pilpres 2024. Masuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem dinilai menguntungkan posisi Yeni Wahid. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komarudin, ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 1 September 2023. Ujang mengatakan bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto semakin besar. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin.
Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berduet dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan. Tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu.
Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan
Janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu, dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Ia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Yeni Wahid mengungkapkan bahwa ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat berwasiat sebelum meninggal dunia pada 5 September ini. Yeni mengatakan Gus Dur dalam wasiatnya meminta upaya
Muhaimin Iskandar atau Caimin diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hal ini disampaikan Yeni Wahid atas respon pernyataan Caimin yang mengaku menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal partai pada 2008 lalu. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Yeni Wahid menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Pemirsa, jika dihitung-hitung masa jabatan Caimin di PKB lebih dari setengah masa jabatan Presiden Soeharto. Muhaimin Iskandar memang menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005. Karir politik Muhaimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi. Kemudian pada tahun 98, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Gus Dur mendirikan PKB dan ia ditunjuk sebagai sekjen. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB. Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur mengatakan bahwa ayahnya dikeluarkan dari PKB pada 2008 oleh Ketua Umum sekarang, yang tak lain adalah Caimin. Padahal Caimin merupakan kemenakan dari Gus Dur. Konflik bermula saat Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Tetapi dia dilengsarkan Gus Dur yang menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan SBY. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi. Keduanya terlibat konflik pada 2008 yang mengakibatkan dualisme di PKB, yaitu kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Muktamar kubu Caimin justru memutuskan mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Selanjutnya pemirsa, dukungan untuk Yeni Wahid sebagai cawapres pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Jaringan Perempuan Bangkit atau CPB Jakarta Barat di Jakarta pada Selasa hari ini. Kelompok yang berada di tengah pemukiman padat dekat kawasan industri Jakarta Barat terpanggil untuk mengekspresikan aspirasi politik perempuan dengan mendorong Yeni Wahid sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ketua CPB Jakarta Barat, Yanti Chandra menyebutkan, Yeni Wahid menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Indonesia yang layak memimpin RI di masa depan, terutama pada kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Yeni Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden sebagai representasi tokoh muda perempuan NU, sebab dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang kebinekaan Indonesia. Sebelumnya, komunitas Bang Jomalang Raya juga melakukan deklarasi